1000 kali dalam tempat yang dia persiapkan untuk menjadi kuburnya. Jadi gali tanah, dia persiapkan nantinya jadi kubur dia kalau dia meninggal dunia. Duduk di situ, ngapain? Baca Quran. Hatam 1, 2, 3 sampai 1000 kali hataman, teman-teman. 1000 kali hataman Al-Quran. Sehingga sekalian yang saya muliakan, Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah kalau malam-malam isinya tahajud sholat sampai 1000 kali rakaat kabarnya. Jadi kalau siang ada di kuburnya, kalau malam dia ada di atap rumahnya untuk mengerjakan tahajud. Sehingga sekalian saya muliakan, apa yang dia bilang terhadap dirinya, waduh hidupnya susah dong, sedih terus dong dia, nggak ngapa-ngapain, nggak ada hiburannya. Masa tuh tiap hari dia baca Quran, kalau malam dia tahajud, wah nggak ada hiburannya dong. Kamu keliru teman-teman sekalian. Sayyidah Rabi'ah Adawiyah berkata tentang dirinya, mahammatsni mundu arba'ina sanah illa tulu'ul fajri sadiq. Tidak ada hal yang membuat saya sedih selama 40 tahun hidup saya ini, ketika beliau dari mulai awal mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, awal dia merasakan cinta dan menghidupi hatinya dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu 40 tahun kemudian Rabi'ah Adawiyah, jadi misalnya awalnya umur 20 tahun, itu ketika beliau berusia 60 tahun beliau berkata, mahammatsni mundu arba'ina sana illa tulu'ul fajr sadiq. Tidak ada hal yang membuat aku bersedih hati dalam 40 tahun terakhir hidupku ini selain terbitnya fajar yang pertama, selain terbitnya fajar subuh ketika ia datang. Subuh atau sedih saya. Sisanya yang lain saya nggak bisa dibuat sedih dengan apapun. Mau siapa kayak presiden yang naik, mau siapa presiden yang turun, mau menteri siapa yang diangkat, mau menteri siapa yang diturunkan, mau ada polisi nembak polisi gitu, mau ada artis, ada RT, nggak ada hal yang bikin dia sedih. Mau siapa sakit, mau ada apa, bahkan dirinya sendiri, mau dirinya lagi sehat, mau dirinya lagi sakit, mau dirinya lagi apa, nggak ada hal yang bisa bikin gundah hatinya. Mau ada pandemi, mau ada penyakit baru lagi, mau ada apaan, semua hal nggak ada yang bisa bikin hatinya sedih. Illa tulu'ul fajr sadiq, sesaat sedih saat datang waktu subuh. Kenapa? Aduh, lama lagi nih nunggu waktunya tahajud kembali. Lama lagi nih nunggu waktunya sholat malam saat berdua-duaan dengan Allah Ta'ala. Aduh sedih nih. Saya pikir-pikir kadang-kadang kita punya kesedihan yang sama ketika subuh datang, cuman bedanya lain, cuman sebabnya lain. Kalau Rabi'ah Adawiyah sedih karena waktu tahajudnya habis, kalau kita sedih karena waktu tidur kita habis. Ya ampun, sholat subuh nih, kayak perasaan baru tidur ya, udah subuh aja. Masya Allah. Tuh, yang kedua adalah zikrullah. Ingat Allah, hadirkan Allah. Teman-teman saya sekalian, yang ketiga, kalau kamu pengen jadi seorang perempuan yang hatimu tidak sedih karena Allah bersama denganmu, sesudah jalan takwa kamu tempuh, sesudah kamu selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, mohonlah bimbingan kepadanya senantiasa. Terus minta bimbingan sama Allah. Itu sebabnya kenapa doa terbanyak yang Allah mintakan kita untuk membacanya adalah minta dibimbing untuk menempuh jalan yang benar. Kita bilang dalam tiap sholat kita, ketika kita membaca suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tempuhkanlah untuk saya, bimbing saya ya Allah, bimbing kami ya Allah. Tuh kenapa pakainya kami, bukan ihdinas siratal mustaqim, tempuhkanlah aku atau bimbing aku. Akan tapi kita minta bimbing kami agar kamu mendoakan anak-anakmu, agar kamu mendoakan keluargamu. Kalau doa jangan egois. Kalau
Kalau doa tuh jangan cuma mikirin saya, enggak, jangan, kata Allah. Tuh doakan juga kaum kerabatmu itu. Doakan juga orang-orang yang kamu sayangi, sahabat-sahabatmu, orang-orang yang hadir bersama denganmu dalam majelis. Didoakan juga teman-teman yang berbuat baik kepadamu, doakan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbing kami untuk menempuh jalanmu yang lurus. Mintalah terus bimbingan darinya. Kayak Yukabid, dibimbing. Teman-teman sekalian, Yukabid punya anak Musa. Hari kelahiran beliau melahirkan Musa. Di malam yang sama Fir'aun mimpi bahwa kerajaannya akan hancur, tumbang karena seseorang yang lahir pada malam tersebut. Allah ngasih mimpi bener sama Fir'aun. Ini ya, ini juga menunjukkan kalau kamu suka ngimpi-ngimpiin barang-barang bagus, barang-barang bener gitu, mimpi yang kemudian menjadi nyata, mimpi yang kemudian jadi pertanda, bukan berarti kamu orang yang dicinta di sisi Allah SWT. Belum tentu. Nah, kayak Fir'aun aja dapat mimpi. Saya ini kayaknya orang yang tercinta di sisi Allah. Kenapa? Saya tadi malam sudah dapat pertanda akan terjadi gempa. Andai benar sekalipun, itu bukan apa-apa teman-teman sekalian, bukan apa-apa. Bahkan kepada Fir'aun Allah kasih kok petunjuk berupa mimpi ini, gitu ya. Sehingga sekalian saya muliakan, Fir'aun mimpi kayak begitu. Dan Fir'aun luar biasa banget ya, dia tuh ngaku jadi Tuhan tapi percaya sama Tuhan. Dia percaya gitu bahwa saya sudah diberi pertanda seperti ini, berarti pasti benar nih gitu. Akhirnya jadi sibuk-sibuk sendiri. Kenapa? Karena yang dipikirin adalah saya. Kerajaan saya akan hancur oleh seseorang yang dilahirkan malam hari ini. Saya harus berusaha menggagalkan skenario Tuhan yang sesungguhnya. Karena ternyata saya adalah bukan Tuhan yang sesungguhnya. Kan begitu tuh. Kalau dia ngerasa jadi Tuhan, jangan tanggung-tanggung dong. Masa Tuhan bisa dikuasai oleh yang lain? Kan gitu ya. Untung saya nggak ketemu sama Fir'aun. Kalau saya ketemu, ya nggak ketemu juga sih ya. Sehingga sekalian saya muliakan, ini nih, akhirnya Fir'aun membuat keputusan yang aneh luar biasa. Apa itu? Semua anak laki-laki yang lahir pada bulan ini bunuh. Dia pun kerahkan pasukannya, semuanya itu bala tentaranya buat pergiin ke kampung-kampung, semua anak laki-laki. Jadi setiap kali ada suara anak-anak, dilihat laki apa perempuan. Begitu laki-laki, langsung disembelih hingga tewas. Bukan disembelih malahan ya, ditebas batang lehernya, mati. Begitu banyak, ribuan anak, orang satu kota, teman-teman, satu negara kok. Mesir itu emang negara lama ya, dari dulu juga emang udah padat. Makanya dari padatnya orang Mesir, ada yang pernah pergi ke Mesir di sini? Saya doang. Teman-teman sekalian, dari padatnya Mesir sampai sekarang nih, itu kuburannya dibikin rumah. Saya pernah ziarahnya itu di kuburan, sampingnya kuburan kulkas. Emang mereka tinggalnya dalam kuburan. Ya Allah, luar biasa orang Mesir. Maafkan saya orang Mesir, ghibah ke orang senegeri digibahin ya. Maaf ya, saya bukan ghibah sih, saya cuma menceritakan fakta. Sehingga sekalian yang saya muliakan, ini ya, kembali kepada Fir'aun, ngebunuhin semua bayi-bayi gitu. Sementara skenario Allah terjadi, harus terjadi. Allah itu adalah zat, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Beberapa hari kemudian pasukan itu benar-benar nyampe ke kampungnya Nabi Musa, ke kampungnya Yukabid, dengan Musa yang baru berusia beberapa hari. Teman-teman,
Musa yang baru berusia beberapa hari, panik orang di kampung, pasukan ini datang. Kemudian gak lama mulai dia memasuki rumah. Setiap kali ada anak laki-laki ditebas batang lehernya. Yukabid takut. Sebagai seorang ibu, kasih sayang kepada anaknya membuat dia panik juga, takut juga gitu. Aduh, ini gimana nih anak saya nih? Ya Allah, gimana nih anak saya? Cuman bedanya, seperti yang tadi saya bilang, teman-teman sekalian, Yukabid, satu, dia adalah seorang perempuan bertakwa kepada Allah, selalu berada dalam jalan Allah. Yang kedua, Allah selalu dalam hatinya. Dia selalu bercakap-cakap dengan Allah SWT, selalu menghadirkan Allah dalam hatinya. Yang ketiga, dia selalu mohon bimbingan kepada Allah. Maka dalam saat seperti itu, dia bertanya kepada Allah, ya Allah, harus bagaimana saya menyelamatkan Musa? Allah berfirman padanya, Yukabid, taruh anakmu dalam kuali yang sedang menyala itu. Ini teman-teman saya sekalian, sesudah kamu mohon bimbingan, kalau dibimbing sama Allah SWT, ya nggak usah protes. Ini kayak Yukabid nih, begitu dibimbing, dikasih petunjuk, tuh kamu taruhin anak kamu ke dalam kuali yang sedang menyala-nyala tersebut. Yukabid gak pakai pikir panjang, langsung dilaksanakan perintah tersebut. Nggak mikir, ini anak saya nggak mati ditebas, tapi mati jadi daging goreng nih, mati jadi daging bakar nih, iya kan? Nggak gitu yang dipikirin. Allah yang kasih perintah, dilaksanakan. Jangan jauh-jauh dari sholat istikharah dalam hidupmu. Kak, Dek, kamu ada yang melamar, jangan sok-sokan, enggak saya mah pengen jadi Robiah Adawiyah. Robiah Adawiyah menyembah Allah. Kamu jangan sampai nggak menikah karena menyembah hawa nafsumu. Hati-hati sama hawa nafsu. Hati-hati sama bisikan hawa nafsu. Lain, Robiah Adawiyah tidak menikah karena tidak mau tersibukkan urusannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak mau urusannya sama Allah tersibukkan dengan hal yang lain. Kalau kamu gak mau nikah, kenapa? Laki-laki ribet, urus sendiri-sendiri aja dah, enak. Itu kan sama aja. Kamu gak nyembah Allah, akhirnya kamu jadi nyembah hawa nafsu. Sehingga sekalian saya muliakan, istikharah, mohon petunjuk pada Allah SWT. Sholat malam sebelum tidur, benar-benar sebelum tidur, sholat 2 rakaat, usolli sunnatal istikharah, rakaatain lillahi ta'ala. Habis selesai sholat, kamu doa, ya Allah, ini ada laki-laki melamar saya, ya Allah, saya nggak tahu baik apa enggak saya nikah sama dia nih, ya Allah. Saya takut, ya Allah, saya nggak ngerti, ya Allah, mohon bimbinganmu, ya Allah. Jika baik, berikanlah kepada saya mimpi dan petunjuknya, ya Allah. Kemudian mudahkanlah jalannya. Jika sulit, ya Allah, berikanlah pula petunjuk pada saya dan jauhkan saya darinya. Gitu. Atau lebih mudah lagi yang biasa saya ajarkan kepada adik-adik di mana-mana tuh ya, di Jakarta terutamanya. Minta istikharah lewat warna. Ya Allah, jika memang baik, kasih saya petunjuk berupa mimpi sesuatu yang berwarna putih atau hijau. Jika memang tidak baik saya menikah dengan dia, ya Allah, kasih petunjuk pada saya lewat mimpi sesuatu yang berwarna merah atau hitam. Ini warnanya udah saya tetapkan ini ya, ditetapkan oleh guru-guru kita, ditetapkan oleh para ulama. Jangan sesuai selera. Kalau baik biru deh. Kalau nggak baik kuning deh, saya nggak suka kuning. Habis itu mikir, tapi emas warnanya kuning, kuning bagus juga deh. Sesuai selera. Teman-teman saya sekalian, nah nanti kalau habis dapat mimpi, jangan kemudian kok saya nggak baik ya kawin sama dia, nih kayaknya istikharah saya nggak benar nih. Jangan
begitu teman-teman. Dah hasil istikharah tuh dari Allah Subhanahu wa taala, udah ikutin aja gitu. Ikutin aja. Jangan nyembah hawa nafsu tuh tadi yang saya sampaikan berulang-ulang. Biarkan Allah membimbingmu. Nah, istikharah ini baru ngaruh kalau kamu belum punya rasa. Tapi kalau kamu udah pacaran, kemudian dia melamar, saya istikharahin, mudah-mudahan hasilnya putih. Sebelum tidur nih, bayangin pokoknya sesuatu yang berwarna putih, kain kafan, putih awan, putih kapas, putih spray hotel, putih. Masya Allah. Nggak gitu caranya. Jangan punya rasa, begitu kan? Karena emang Ustazah gimana caranya biar nggak punya rasa? Jangan pacaran. Maka saya sarankan pada yang belum menikah di sini, kemudian datang lamaran, sebelum kamu punya rasa, ada laki-laki yang mengajakmu berkenalan, mau deket-deket, bilang sama dia gitu, kasih nomor telepon, bukan dirimu, bapakmu. Saya tidak mau dengan sesuatu yang haram, karena saya ingin nikah saya ini adalah sesuatu yang menjadi keridhaan Allah Subhanahu wa taala pada diri saya. Jadi kamu boleh pilih halalin atau jauhin saya. Gitu. Halalin atau jauhin. Halo? Ini ada gak sini adik-adiknya nih yang saya maksud ini? Yang belum menikah tapi udah mulai dideket-deketi orang gitu kan? Bilang sama dia, halalin atau jauhin, karena saya punya hidup hanya sekali, saya tidak mau menjalaninya dengan penuh noda. Itu saya bayangin ya, kalau dia kurang-kurang solehah selama ini, tuh banyak yang cie-ciein. Seenggaknya teman-temannya cie, mendadak solehah, habis-habis seminarnya Ustazah Halimah. Minta petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, itu yang dilakukan Yukabit. Dan begitu Allah Subhanahu wa taala perintahkan, Yukabit taruh anakmu dalam kuali. Dia nggak nawar-nawar, tapi apinya dimatiin ya Allah. Enggak gitu. Ya udah taruh aja gitu. Taruh. Bismillah. Laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu ditaruh, set, masuk tuh tentaranya. Kami dengar di sini punya anak laki-laki. Aja semuanya. Mana anaknya? Mereka pun mulai sibuk nyari. Kok nggak ada gitu ya? Nyari di tempat tidur, sampai nyari di bawah kolong tempat tidur, nyari di atap, nyari di semua nih tempat-tempat udah dicari-cariin. Nyari di lemari, sampai laci-lacinya dibuka. Padahal anak kan nggak sekecil itu juga, dikirain surat apa? Teman-teman sekalian, nyari di sana di sini nggak ketemu juga. Di mana anaknya? Nggak orang nggak ada yang kepikir. Masa anaknya mau ditaruh di dalam kuali yang apinya sedang menyala? Ya kan semua orang mikirnya yang di dalam kuali itu rendang, opor, begitu kan ya? Kuah lah seenggaknya gitu. Ini kok anak kan nggak kepikir gitu. Mereka pun kemudian keluar sesudah putus asa, nyari lama, mungkin setengah jaman gitu nggak dapat. Akhirnya mereka semuanya keluar. Panik nih keluarga ini, ketakutan. Tapi mereka tetap berusaha menenangkan diri. Sampai mereka udah jauh, nggak kedengaran lagi suaranya. Mereka udah mulai tutup pintu, tutup jendela. Mereka buka kuali tersebut, tutupnya, kemudian diangkatlah dan sehat seperti tidak terjadi apa-apa. Kenapa gitu? Sebab semua hal kendalinya adalah Allah. Kamu pikir api punya panas dari dirinya sendiri? Tidak. Api menjadi panas ketika Allah menghendakinya. Gak ada yang bisa berbuat apapun di atas muka bumi ini kecuali dengan izin Allah.
Jadi nggak usah takut terhadap apa-apa teman-teman. Jika api aja dengan izin Allah bisa nggak membakar, apalagi cuman kamu bersentuhan dengan orang yang kena penyakit misalnya, nggak langsung nular, ya kan begitu? Ya ampun, tadi tuh habis ketemu sama orang kena COVID, waduh panik semua serumah. Awal-awal COVID kan seperti itu. Saya dari awal COVID saya menganggap saya sekarang, meskipun ketika menjalaninya sambil bertanya-tanya, ya Allah apa yang kau inginkan, sekarang saya ngerti. Dan saya menganggap bahwa COVID kemarin 2 tahun masa pandemi teman-teman, di Jakarta memang benar-benar susah keluar ya. Kita tuh memang nggak ada majelis sama sekali gitu 2 tahun. Untuk saya yang biasanya sehari 2-3 majelis gitu, yang biasanya sehari-hari saya bepergian kemana-kemana buat mengajar, teman-teman saudara sekalian, tiba-tiba nggak ada majelis 2 tahun. Tersiksa ustazah? Tidak. Kenapa begitu? Karena saya tahu ini adalah yang terbaik yang Allah berikan pada saya. Dan sekarang saya sangat mensyukurinya. Kenapa? Dalam masa 2 tahun itu umi saya sakit. Saya tinggal bersama dengan umi saya 3 bulan namanya. Saya rawat umi saya gosokin umi saya. Umi saya sakit, kesakitan punggungnya sampai membuat beliau tidak bisa berbaring, nggak bisa posisi tidur. Jadi tidur sekalipun beliau selalu dengan duduknya itu pun juga sandaran kepada sesuatu yang keras, sebab kalau empuk beliau juga akan merasakan kesakitan. Teman-teman sekalian, dan di masa-masa itu tempat yang memungkinkan umi buat tidur gitu agak lelap gitu adalah di dalam mobil, karena joknya mobil tuh menurut umi itu yang paling pas. Saudara sekalian yang saya muliakan, maka ada banyak malam-malam yang saya menunggui umi saya yang sedang tidur di dalam mobil, tapi umi saya nggak mau kalau saya ikutan masuk dalam mobil. Saya jadinya menunggu di ruang tamu sambil saya membaca Al-Quran, karena memang itu adalah hari-hari di bulan Ramadan. Saudariku sekalian yang saya muliakan, sekarang saya sangat mensyukurinya, karena itu adalah kesempatan emas yang Allah SWT berikan kepada saya, yang tidak pernah lama tinggal bersama dengan ibu saya dari sejak saya kecil, karena saya sibuk menuntut ilmu agama, belajar di pondok-pondok pesantren. Umi saya sampai bilang, ya Allah nak, kamu tuh biasanya pegang mic, kamu biasanya pegang bolpen, kamu biasanya pegang kitab, akan tetapi nih hari-hari ini nih kamu jadi tukang pijitnya umi nak, kamu jadi perawatnya umi. Saya bilang sama umi saya, umi tahu ini adalah mimpi saya yang menjadi nyata. Karena sebagai seorang anak, saya sangat menginginkan untuk bisa dekat dengan orang tuanya. Akan tetapi tugas yang Allah SWT berikan kepada saya, dari tugas menuntut ilmu agama hingga tugas menyampaikan ilmu agama, tidak membuat saya punya kesempatan untuk berlama-lama dengan orang tua saya. Masa pandemi adalah keberkahan yang Allah SWT berikan kepada saya. Mimpi saya yang menjadi nyata ketika saya kemudian berada bersama dekat dengan orang tua saya untuk waktu yang sangat lama. Di masa pandemi itu saya tulis 4 buah buku. Ada Bidadari Bumi 2, ada saya terjemahkan Ayyuhal Walad, kemudian lagi ada saya bikin buku Kata Kita, dan yang terakhir saya tulis buku Assalamualaikum Tarim. 4 buku saya tulis di masa pandemi. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, apapun yang terjadi yang terbaik dari Allah SWT. Jangan jauh-jauh dari minta bimbingan dari Allah SWT. Untuk kemudian selebihnya semua yang terjadi hanyalah sarana-sarana Allah SWT untuk menghadiahkan kepada kita berbagai macam hal indah dalam kehidupan ini. Buat hamba-hamba tercinta di sisi Allah, dunia ini sudah setara surga, belum lagi surga pada nantinya. Maka jangan pernah mau jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohonlah bimbingan senantiasa darinya. Gitu. Yukabit, begitu dilihat anaknya alhamdulillah sehat. Tapi kan nih keberadaan anak ini esok lusa pasti bakalan diketahui sama orang-orang. Maka Yukabit pun beristikharah kembali. Tanya lagi sama Allah, ya Allah, saya mesti gimana nih buat nyelamatin Musa ya Allah, bimbing saya ya Allah, saya pengen Musa selamat ya Allah, saya pengen anak saya selamat ya Allah. Apa kata Allah? Fa'auhayna ila ummih,
Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang tadi saya sebutkan itu ayat ke-7, wa wahayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti 'alaihi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani. Kami berpesan kepada ibunya Musa, tetaplah susuin dia, dan kalau kamu khawatir terhadap keadaannya Musa, hanyutkan dia di sungai. Ini kan aneh lagi nih. Allah tuh kalau mau ngasih perintah, teman-teman sekalian, suka-suka Allah. Kalau mau menentukan apapun, suka-suka Allah. Akan tetapi kamu harus tahu bahwa suka-suka Allah itu akan selalu menyenangkan bagi hamba-hamba terkasih di sisinya. Maka tetaplah tenang menjalani setiap episode dalam kehidupanmu. Tetaplah tenang, mohonlah bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah dikasih bimbingan sama Allah, udah dikasih jalannya sama Allah Subhanahu wa taala, kamu mesti nikah, ya udah nikah. Ada nih ibu-ibu nih, Ustazah sekarang saya mau bercerai sama suami saya. Oh, kamu nikahnya nikah paksa dulu, sama dipaksa sama orang tua? Enggak Ustazah, saya pacaran. Lama Ustazah saya pacarannya. Itu dia tuh. Orang kalau nggak ikutan perintah Allah, nggak ikutan bimbingannya Allah Subhanahu wa taala, nggak mohon petunjuk pada Allah, ngerjain apa-apa pakai hawa nafsu. Kalau udah ngerjain apa-apa pakai hawa nafsu, salah-salah semua. Salah-salah semua. Jangan percaya sama hawa nafsumu. Pacaran, aku tak sanggup hidup tanpamu. Kawin, dapat beberapa bulan, aku tak sanggup hidup denganmu. Cepet amat. Masya Allah, Masya Allah. Dari yang aku lihat matahari semuanya, aku lihat langit semuanya redup, ternyata bintang semua berkumpul di wajahmu. Ya ampun, ya ampun. Sampai beneran ada piring terbang. Ya Allah, ya Allah, ya jangan ikutin hawa nafsu, salah-salah semua. Nanti mau bercerai juga ngikutin hawa nafsu, salah lagi akhirnya. Habis cerai, nyesel setengah mati, ya gitu tuh. Hidup kamu akan terus berada dalam penyesalan kalau selama ini kamu menghamba kepada hawa nafsumu, teman-teman. Kalau kamu pengen menjadi seseorang yang hidupnya benar, hidupnya jauh dari kesedihan, hidupnya jauh dari penyesalan, jadilah hambanya Allah. Jadilah hambanya Allah. Udah nggak ada cara lain selain daripada itu. Jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar. Kamu akan dipandu terus-terusan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalani setiap momen dalam kehidupanmu. Kamu tahu harus berbicara apa kepada siapa pada waktu kapan. Kamu tahu harus berkata, harus mengerjakan apa dalam situasi yang seperti ini. Kamu ngerti semuanya karena kamu dekat dengan sang pemegang kendali. Jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala, saudaraku sekalian. Jadilah hamba Allah. Ikutlah saja apa yang diperintah Allah. Mintalah bimbingannya senantiasa. Ya Allah bimbing, ya Allah bimbing, ya Allah bimbing. Saya sangat sarankan kepadamu setiap pagi sebelum keluar rumah, sebelum mengerjakan apapun pagi-pagi itu, sesudah kamu membaca, bagi yang mengamalkan zikiran-zikiran pagi itu waktu yang sangat indah, sampai isyraq, habis subuh sampai isyraq, habisnya isyraq kamu sholat 2 rakaat tuh, 2 rakaat sholat isyraq, tambahkan niat istikharah. Atau kamu melihat mau sholat isyraq 2 rakaat, sholat istikharah 2 rakaat, silahkan juga. Usolli sunnatal istikharah rakaataini lillahi ta'ala. Ustazah, bukannya yang tadi malam, kalau ada kasus tertentu yang kamu pengen tahu itu bagus apa enggak bagus, sholat istikharahnya malam, minta petunjuk, biasanya petunjuknya berupa mimpi di malam tersebut, gitu ya. Nah, kalau nggak ada kasus tertentu, nggak ada hal tertentu yang kamu memang pengen Allah pilihkan, gitu ya, hari-hari biasa nih, nggak ada hal-hal tertentu yang kamu minta pilihkan, itu teman-teman sekalian, istikharah pagi hari. Katanya para sahabat, allamana salatul istikharah, allamana Rasul salatul istikharah kama allamana salatul fardhu. Nabi Muhammad mementingkan, mengajarkan kepada kami untuk salat istikharah seperti Nabi Muhammad mengajarkan kepada kami salat fardu. Nabi itu mentingin bang, istikharah gitu. Maka jangan tinggalin pagi hari itu bersama duha. Kalau kamu ngerjain duha, kalau kamu bagus lagi ngerjain isyraq, nah niatin tuh sekalian, usolli sunnatal isyraq wal istikharah rakaataini lillahi ta'ala, atau usolli sunnatal istikharah rakaataini lillahi ta'ala pagi hari itu. Habis selesai sholat, kamu angkat tangan, ya Allah, ada hari baru
yang Kau minta saya untuk menjalaninya sesuai dengan yang Kau kehendaki. Ya Allah, maafkan saya nggak ngerti cara jalannya ya Allah. Bimbing saya ya Allah. Bimbing saya menjalani hari ini ya Allah, sehingga saya dapat melakukan apa yang terbaik pada hari ini. Bimbing saya biar bisa ngomong benar ya Allah, biar bisa denger yang benar, biar bisa melakukan yang benar. Ya Allah, jangan biarkan saya mengerjakan hal yang buruk. Jauhkan saya dari keburukan. Jauhkan saya dari melakukan yang buruk, mendengarkan yang buruk, berbicara yang buruk, melihat yang buruk-buruk. Minta bimbing sama Allah SWT. Karena kita hambanya ini lemah, kita perlu dikuatkan sama yang maha kuat. Yang kuat adalah Allah. Saudara sekalian yang saya muliakan, Yokabed tuh anaknya di taruhkan di situ. Itu juga nggak pakai ya, nggak pakai Yokabed nulis-nulisin gitu. Ini anak ini namanya Musa. Kalau kamu menemukannya, harap kembalikan ke nomor yang tertera di bawah ini. Atau kalau nanti anak ini sudah dewasa, tolong kembalikan kepada saya. Saya namanya Yokabed, tinggal di jalan ini nomor sekian. Akun media sosial saya Instagram apa gitu nggak ada teman-teman. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hati yang gelisah, hati yang wajar sebagai seorang manusia, dia bisik-bisik sama anaknya yang besar, anak perempuannya. Usi, coba lihat nak, coba kamu cari tahu kemana anak itu pergi, kemana aliran sungai itu membawanya. Dipikirnya Yokabed, mudah-mudahan jauh dari tempatnya Fir'aun, malah perginya ke tempatnya Fir'aun. Allah ya, suka-suka emang benar-benar teman-teman, suka-suka. Ini mau anak ini terselamatkan dari Fir'aun, sama Allah malah diarahkan ke tempatnya Fir'aun. Ini kan hati nih, andai aja mau bicara gelisah, pasti gelisah dong. Tapi ternyata itu cara Allah SWT menyelamatkan Nabi Musa. Asia lagi mandi di situ, ada apaan itu? Dilihat, anak kecil, lucu banget dilihat, laki-laki. Dibawa sama Asia, habis selesai mandi ke dalam. Katanya Fir'aun gitu, apa tuh Asia? Mas Fir'aun, saya nemu bayi. Itu cuma bayangan saya aja ya. Karena setahu saya, laki-laki itu paling gak mampu ngadepin istri yang cengengesan. Saya kalau suami saya marah gitu, itu saya berusaha untuk berlaku seperti perempuan-perempuan yang cengengesan. Ya Allah, teman-teman sekalian yang saya muliakan, tunggu dulu. Jangan-jangan ini adalah anak yang dimaksudkan dalam mimpi saya. Coba lihat, laki-laki atau perempuan? Udah saya lihat Mas Fir'aun, laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kalau gitu saya bunuh dia. Langsung nih pedangnya Fir'aun. Asia, jangan gitu dong, tunggu dulu. Nggak bisa, ini mungkin anak yang ada dalam mimpi saya itu. Asia, kamu jangan bikin saya jadi nggak mau bunuh dia gitu. Tunggu, kita ngobrol. Fir'aun, nih misal, kok kayak nggak enak ya, kayak sopannya, Mas Fir'aun. Misal, kalau ternyata mimpi kamu itu adalah mimpi yang benar, dia pasti akan terjadi kan? Dan kalau ia akan terjadi, tidak ada hal apapun yang bisa kamu lakukan buat mencegahnya kan? Dan kalau ternyata yang dimaksud dalam mimpi itu adalah anak ini, merhaba. Kalau ternyata yang dimaksudkan dalam mimpi kamu itu adalah anak ini, Fir'aun, anaknya ada dalam kendali kita. Tenang, kalau ada apa-apa kan gampang. Iyanya di sini kok. Iya juga ya.
Dari sini saya ngerti, nggak ada suami apapun yang nggak bisa dirayu. Fir'aun lah ini bisa dirayu bininya, ya kan? Suami kamu kan nggak Fir'aun amat. Jadilah cerdas, jadilah perempuan pintar seperti Asia. Azan marhaban bil qaili abdan, marhaban bisalati ahlan, marhaban. Mana itu azannya? Tadi. Baiklah, kalau gitu kita jawab bersama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyaraf wad-darajatil 'aliyatir rafi'ah wa ba'atul maqamil mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Rabbi fili wa liwalidayya, Rabbi fili wa liwalidayya, Rabbi fili wa liwalidayya, Rabbi fili wa liwalidayya, Rabbi fili wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Itu ya Asia, keren banget gak sih? Punya suami Fir'aun, dia bisa ngebujukin suaminya tanpa ada pertumpahan darah, tanpa ada kekerasan, dan tanpa perlu air mata. Masa kamu cuma minta transferan lebih aja harus pakai air mata? Sayang-sayangi air matamu itu. Masa harganya cuman gue nangis gitu kan? Kamu kenapa sayang? Diem aja, nangis aja gitu. Sayang, saya udah transfer 500.000. Makasih ya. Jadi rupanya tangisan kamu segitu dramatisnya cuma nilainya kurang dari 500.000. Ya Allah, ya Allah. Itu kalau suami kamu lihat kamu kayak begitu, lama kelamaan tangisanmu itu jadi nilainya berkurang. Cobain lihatin. Hari ini 500.000, besoknya dia coba 400.000, besoknya lagi 300.000, besoknya bisa-bisa lama-lama udah saya transfer berapa? 50.000. Ayolah, jadi berkelas. Ini keren banget nih sih. Teman-teman sih sekalian, habisnya itu kan nih anak kehausan, kelaparan, mulai nangis. Asia mulai nyari-nyari, ngumpulin orang-orang. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Asia ngumpuli perempuan-perempuan yang bersusu, maksudnya yang sedang menyusui, ya. Karena kan yang punya air susu kan hanya perempuan yang sedang menyusui. Nih dari keluarga kerajaan nih, di antara ajudan-ajudan, bawahan-bawahan yang sedang punya anak kecil gitu kan, coba susuin anak saya, dan subhanallah, apa tuh yang terjadi teman-teman sini sekalian? Musa kecil setiap kali nyusu dilepeh, nggak enak. Masya Allah. Apa yang terjadi dengan Musa? Bukan apa yang terjadi sama Musa, akan tetapi apa yang terjadi adalah bahwa Allah tak sampai hati melihat air mata seorang ibu yang jauh dari putra bayinya. Allah nggak tega. Sedih hati ibundanya di rumah sana. Ia menangis tak henti-henti, Allah, anakku, bahkan air susuku masih melimpah ruah untuknya. Dia sekarang sudah jauh dariku, ya Allah, kembalikan dia untukku, ya Allah. Sedih hatinya. Allah kemudian berfirman,
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa harramna 'alaihil maradi." Aku haramkan, aku cegah Musa dari perempuan-perempuan tukang susu manapun. Allah yang buat urusan, karena Allah yang punya semua urusan, teman-teman. Hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faradadnahu ila ummi." Hingga kami kembalikan ia kepada ibunya. Untuk apa ya Allah? Kay taqarra ainuha wa la tahzan. Saya takjub setengah mati ketika membaca ayat ini. Ya Allah, ya Allah. Sampai Allah halangkan semua perempuan-perempuan yang pada punya air susu itu, pemilik ASI-ASI ini, semuanya nggak ada yang bisa nyusuin. Buat kenapa ya Allah engkau sebegitu repotnya berbuat? Biar kami bisa balikin dia kepada ibunya. Kalau balikin buat apa ya Allah? Kaita qarra ainuha, biar hati ibunya jadi tenang, wala tahzan, dan biar dia tidak lagi bersedih hati. Hanya agar hati seorang perempuan Allah jaga, dan biar nggak sedih. Allah sampai segitu repotnya bikin semua perempuan yang berasi ditolak semuanya sama Musa kecil. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, Allah melakukan apapun untuk seorang perempuan yang bernilai di mata Allah agar ia tidak bersedih hati, dan Allah akan melakukan hal yang sama untukmu jika kamu sebegitu berharga di sisi Allah. Jika kamu tercinta di sisi Allah, Allah akan melakukan apapun agar kamu tidak lagi bersedih hati. Pantesan ya Ustazah, saya selama ini tuh sering nangis, sering sedih, kayak dicuekin aja gitu sama Allah. Itu dia. Rupanya kamu tidak sebegitu berharganya di mata Allah. Allah belum sebegitu sayangnya sama kamu. Dibiar-biarkannya kamu sedih, kecewa, cemburu, susah, dibiar-biarin sama Allah. Kenapa gitu? Ya itu, kamu belum tercinta di sisi Allah. Apa sebabnya? Itu kamu belum ngerjain tuh yang awal-awal tadi saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan Allah SWT selalu membimbing kita biar gak kita sedih-sedih, insya Allah. Hal terakhir, teman-teman saya sekalian, itu tadi tuh apa aja tuh? Tempuh jalan takwa, berzikir, mengingat Allah SWT. Kemudian yang ketiganya, mohon bimbingan pada Allah SWT. Dan kalau sudah dapat bimbingannya, laksanakan dengan lega hati, dengan lapang hati, teman-teman saudara sekalian. Kemudian yang terakhirnya, jika kamu sudah berada dalam jalan yang benar ini, syukurilah setiap keadaan yang datang dalam hidupmu. Fahami, apapun yang terjadi adalah yang terbaik. Ucapkanlah dalam keadaan yang menyenangkan, Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam keadaan yang menurutmu kurang menyenangkan, ucapkanlah Alhamdulillah ala kulli hal. Di saat dikasih sehat sesudah sebelumnya sakit, ucapkanlah Alhamdulillahirabbil alamin. Di saat kamu dikasih sakit padahal sebelumnya kamu sehat, ucapkanlah Alhamdulillah ala kulli hal. Di saat ada yang berpulang meninggalkanmu dari orang yang tercinta, ucapkanlah Alhamdulillah ala kulli hal. Di saat ada apapun yang tidak menyenangkan sepertinya terjadi dalam kehidupanmu, ucapkanlah Alhamdulillah ala kulli hal. Begitu teman-teman. Insya Allah. Syukuri aja. Allah suka. Innallaha yuhibbus syukur. Sebenarnya Allah tuh suka sama hamba-hambanya yang ahli syukur. Allah SWT juga berkata, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hambaku yang selalu berterima kasih. Syakur itu artinya bukan syakir ya, tapi syakur. Syakur tuh artinya selalu berterima kasih. Jadi nggak cuma dikasih yang enak aja dia berterima kasih, enggak. Di saat dikasih nggak enak juga
Alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli hal, terus begitu. Jika keempat hal tersebut kamu lakukan dalam kehidupan, menempuh jalan takwa, meninggalkan perbuatan dosa, kemudian yang keduanya, kamu menjadi seorang hamba yang berusaha mengingat Allah, menghadirkan Allah, menyebut nama Allah dalam segala keadaan. Kemudian yang ketiganya, selalu mohon bimbingan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempatnya, kamu selalu berusaha untuk mensyukuri setiap keadaan apapun yang Allah menempatkan dirimu, setiap posisi apapun yang Allah tempatkan dirimu, maka kamu layak untuk menjadi pemenang-pemenang dalam kehidupan. Maka kamu menjadi seseorang yang bernilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu telah menjadi juara di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan sangat peduli kepada rasa hatimu. Kamu tak akan pernah dibiarkannya bersedih hati di atas muka bumi ini. Kamu menjadi orang-orang yang seperti dalam judul, tidak pernah bersedih, karena kamu tahu Allah bersama denganmu. Mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi salah satu dari yang dapat mengamalkan ini, insyaallah. Ala hadhihi niyyah bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah ya hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah.